Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sahabat cermat yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Ali Asyabuni dalam tafsirnya menyebutkan riwayat sabab nuzul Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, ia berpuasa di hari Asyura dan 3 bulan setiap dan 3 hari setiap bulannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk beribadah puasa di bulan Ramadan dengan menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pada saat itu orang diperbolehkan untuk memilih berbuka, berpuasa atau berbuka dan memberi makan orang miskin. Lalu setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa bagi yang mampu dan mukim dan diwajibkan untuk memberi makan orang miskin bagi orang tua yang tidak mampu untuk menjalankannya dengan menurunkan ayat Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sahabat cermat yang dirahmati Allah, surah Al-Baqarah ayat 183 ini adalah awal mula diwajibkannya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Mulanya umat Islam hanya diwajibkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Lalu setelahnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kewajiban puasa sudah ada pada umat sebelumnya. Imam Alusi menjelaskan bahwa melihat dari lahiriah ayat, kemungkinan kewajiban ibadah puasa ini sudah ada sejak zaman umat Nabi Adam alaihi salam. Ia juga menjelaskan riwayat kemungkinan yang dimaksud umat sebelumnya pada ayat di atas adalah ahlu kitab, yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani. Sahabat cermat yang dirahmati Allah, Imam Alusi menjelaskan bahwa penyebutan umat terdahulu pada ayat di atas merupakan penguat hukum, motivasi, dan juga penyejuk hati bagi umat yang dititahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebab suatu perintah sulit bersifat menyeluruh akan terasa lebih ringan dan terasa lebih nikmat. Sahabat cermat yang dirahmati Allah, selain itu kewajiban melaksanakan ibadah puasa ini merupakan bentuk latihan dan ujian bagi keimanan umat Islam. Karena hanya umat-umat yang beriman yang mampu menjalankannya dengan khidmah dan ikhlas. Maka pada awal ayat ini dimulakan dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang di dalam hati memiliki keimanan merasa tergerak dan merasa tersentuh dan tergerak untuk melaksanakannya. Karenanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa perintah puasa pada ayat di atas bukan hanya saja perintah untuk menahan diri dari makan, minum, dan jima semata, melainkan harus didasarkan dengan hati yang ikhlas karena Allah, menjaga diri dari perbuatan keji dan tercela. Selain itu juga ini merupakan salah satu cara untuk mempersempit gerak setan dalam menggoda manusia. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa perintah melaksanakan ibadah puasa ini sudah ada pada umat sebelumnya, maka selayaknya kita sebagai umat Islam harus bersungguh-sungguh untuk menunaikannya dan menyempurnakannya lebih baik dari umat sebelumnya. Ibnu Katsir tafsir Quranul Karim. Sahabat cermat yang dirahmati Allah,
terkait makna takwa yang terkandung dalam ayat di atas, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan dua kemungkinan maksudnya. Ialah kalian bertakwa kepada Allah dengan berpuasa dan meninggalkan syahwat. Karena keinginan untuk makan, minum, dan keinginan syahwat ini lebih berat daripada keinginan yang lainnya. Dan menjauhi keduanya ini lebih sulit. Maka jika mudah bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan keduanya, maka bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkannya, dan selain keduanya itu lebih mudah dan ringan. Atau agar supaya kalian bertakwa dengan tidak meninggalkan dan menjaga puasa sebab agungnya derajat puasa. Dapat saya simpulkan dari pembicaraan di atas bahwa Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 ini merupakan dasar hukum diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka marilah kita tunaikan ibadah puasa ini dengan khidmah dan ikhlas semata-mata karena Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.